Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuantitatif itu salah satu bentuk riset pola pikirnya. Kalau kita seriusin, itu paling jarang orang yang make. Satu. Yang kedua, paling jarang orang yang mau merhatiin bener. Yang ketiga, akhirnya pas lulus jarang ada yang bisa. Padahal di dunia korporasi ini teh skill ini teh paling langka. Jadi kalau nanti teman-teman merhatiin dari mulai pertemuan pertama kan masih filosofi ya. 1, 2, 3 filosofi. Kemarin tuh deduktif udah mulai tuh. Udah mulai tuh yang deduktif tuh udah mulai. Oh, kayak gini ya. Nah, kalau dari sini sampai nanti terakhir benar merhatiinnya, wah, kepake pisan. Minimal kepake sama aku ya. Jadi kalau nanti bingung mau kerja apa, bilang aja, kira-kira Kang Zen ada. Karena 1 bulan ini itu lagi bikinin banyak alat ukur buat beberapa corporate yang skillnya tuh skill kuantitatif semua. Mau itu brand, mau itu UMKM, mau itu corporate gede, ini butuh skill ini. Butuh skill merasionalisasi. Jadi alat ukur ya, jadi tools ya. Atau gini lah, jangan corporate gede lah. Kita aja udah pada nikah belum ini? Belum. Di bayangan kita kan pasti ada pernikahan ya. Ada yang nggak mau nikah nggak di sini? Ada yang nggak? Pada mau semua kan, walaupun belum tahu sama siapa kan itu ya. Bahkan kriteria milih jodoh aja udah punya kan bayangan. Oh, mukanya mirip Taehyung, solehnya kayak Dennis Lim gitu ya, beungharnya kayak Raffi Ahmad kan gitu di kepala teh. Itu kan rasionalisasi. Cuma nanti kita cek di lapangan, di kenyataan kayak gimana. Paham sampai sini, kebayang ya, jelas ya. Nah, skill atau keterampilan itu teh nggak banyak orang punya yang mampu mengejawantahkan apa isi kepala jadi aksi nyata. Kebayangnya sampai sini ya. Teman-teman pernah nggak dari kecil sampai sekarang punya kepengen yang nggak pernah terwujud? Ada nggak? Banyak apa sedikit? Iya, kebanyakan orang juga gitu. Kebanyakan corporate juga gitu. Nah, kuantitatif dengan dasar yang ada dari si Plato kemarin yang rasionalisasi berusaha mengantarkan ke situ. Siap ya? Siap jadi sakti? Siap. Bisa mewujudkan apa yang ada dalam pikiran? Mahal ini teh, skill mahal. Yang di Zoom siap? Bari ngagoler teh ya. Pas buru-buru open mic. Nah, kalau masih ingat ya, si rasionalisasi itu atau rasionalisme ya, rasionalisme, ide bahwa yang benar tuh yang ada di mana? Apapun yang dilihat berarti benar apa enggak? Belum tentu. Pokoknya yang benar mah yang di kalau di kepala kucing kakinya 4, walaupun kita ketemu kucing kaki 3, tetap itu namanya karena kita udah punya bayangan itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini mah udah panjang lah di kemarin ya, terus diturunin jadi deduktif udah panjang. Nah, sekarang mau ngomongin turunannya yang akan jadi skill keren ketika kita kemudian ngebedah riset kuantitatif ya. Apakah itu? Nah, kita mulai ya. Yang akan kita pelajari itu namanya model of thinking ya. Coba diulangi namanya apa? Model of thinking. Nah, model ya. Hati-hati ya. Model ya. Awas, jangan salah baca. Model of thinking. Nah, tapi kita nggak akan ngomongin si thinkingnya dulu. Aku pengen kalian memahami apa arti model. Kira-kira ketika pertama kali ngedengar kata model, maka apa yang terbersit atau terlintas di kepala kita? Hah? Contoh, apalagi? Hah? Bentuknya, wujudnya. Kalau ngedengar kata model, apa yang pertama terlintas? Model, asosiasinya sama model. Contoh, tadi apa? Bentuknya. Apa lagi? Model. Dia mah keren kerjanya udah jadi model. Fashion show. Betul. Apa lagi? Model. Ini mah cuma contoh misalkan ya. Ini mah cuma prototype. Nanti bentuknya bakal seperti ini. Kenyataannya gimana?
Kayak gitu nggak? Aduh, cuaca lagi nggak asik ya. Pernah nggak nemu satu apa tuh namanya? Pernah nggak nemu satu postingan di mana ekspektasi apa, terus realitas apa, pernah ya? Iklannya bajunya tuh gini, dressnya ya, pas kita beli, kebayang ya? Karena yang pakai siapa coba? Model. Pasti bagus nggak? Pasti bagus. Pernah dengar kata prototype? Prototype pernah dengar nggak? Prototype itu kurang lebih sama dengan model. Mobil konsep ini prototype mobil buatan dalam negeri. Kata siapa? Kata seorang wali kota dulu ya yang bilang ini ada mobil SMK. Ini prototype mobil dalam negeri yang akan diproduksi mas. Itu prototype. Belum tentu kejadian. Sampai sekarang kan nggak kejadian kan? Karena itu apa? Model. Masalahnya bukan benar atau salah di modelnya, tapi bagaimana kemudian itu jadi kenyataan. Paham sampai sini ya? Di kepala kita ada model nggak? Ada. Kita pasti punya model nggak tentang sesuatu? Dari kecil ngebangun model nggak? Ada. Pernah anjang-anjangan teh bahasa Indonesia apa? Pretend play, main-mainan, role play, bermain peran, pernah nggak? Aku jadi Bobo Boy, kuasa halilintar gitu ya. Aku memerankan jadi Bobo Boy, tapi pas ngaca kenyataannya mirip nggak sama Bobo Boy-nya? Nggak ya? Pertanyaannya model yang kita bangun itu mirip nggak sama kenyataan? Nah ini yang mau diuji. Pertanyaannya lagi sekarang, kita pasti punya model kan? Atau kita pasti punya kepengen? Tiap kali punya kepengen, suka kebayang nggak di kepala kita? Itu teh namanya model. Duh lapar, pengen nasi goreng. Udah kebayang kan nasi gorengnya kayak gimana? Makanya pas datang nasi gorengnya, kayak gini, ini mah buyatak, kebayang ya? Atau malah sebaliknya, ya kan? Buyatak, kenapa ini mah nasinya bear, bear? Nggak pulen kelihatannya gitu ya, terus kok nggak cantik gitu. Atau kita pernah punya bayangan tentang sesuatu, pengen makan dimsum, pengen makan sushi, terus ada model kepala, ada model di kepala bakalan seperti apa dimsum sama sushinya. Tapi pas sushi dan dimsumnya datang, tidak sesuai. Paham sampai sini ya, kebayang ya? Nah, yang terpenting kemudian di dalam dunia riset kuantitatif adalah apa? Gimana caranya model itu sesuai sama kenyataan. Semakin kita tidak punya model, ya semakin bingung kenyataannya akan seperti apa. Semakin bingung, semakin susah akan mewujudkan. Nah pertanyaan aku kayak gini, kalau kita tiap manusia itu punya model sesuatu dalam pikirannya, kira-kira berarti kebanyakan orang juga pasti punya kan? Siapa yang mewujudkannya? Itu ya. Siapa yang mewujudkannya? Bagaimana cara mewujudkannya? Nah itulah yang kemudian nanti kita kuantifikasi. Jelas ya? Makanya kerjaan aku tuh salah satunya adalah ini nih, kalau ke corporate tuh. Yuk, kira-kira Bapak sebagai CEO, sebagai direktur, sebagai owner, sebagai komisaris dari perusahaan ini, pengennya perusahaan ini tuh kayak gimana? Aku pengen kayak gini-gini Kang Zen. Kayak gini-gini nih, A, B, C, D. Oke, A, B, C, D itu berarti modelnya, betul ya? Nah, tugas aku sekarang ngapain? Aku yang harus mewujudkan. Nah, ini yang menarik. Ada konsep teman-teman, nanti namanya ini nih. Katanya adalah ini nih. Konsepnya katanya ini nih. Apa? Fit, ya. Model ini nanti kita uji. Namanya uji fit, ya. Fit itu apa? Ada yang tahu nggak? Fit itu apa? Fit, tahu nggak fit? Pernah ke mall? Atau nggak pernah ke mall? Ke warung doang nih mah. Ke mall pernah kan? Katakanlah kita masuk ke Uniqlo. Pernah ke Uniqlo nggak? Ada yang belum pernah ke Uniqlo? Ada. Oh belum pernah. Atau ke mana? Ke Matahari ke Metro udah pernah belum yang baju, tempat baju? Kira-kira ada ruangan apa namanya? Fitting. Itu kira-kira buat apa? Buat mencoba.
Terus kalau udah dicoba gimana? Tujuannya mencoba supaya apa? Cocok atau tidak. Nah, kira-kira makhluk yang paling bisa berkuasa adalah makhluk yang kayak gimana di dunia ini? Yang paling kuat? Yang paling pintar? Menurut kalian makhluk yang bakalan bertahan lama selain manusia lah, hewan apa yang kira-kira bakal bertahan lama? Apakah yang paling kuat? Apakah yang paling pintar? Atau yang kayak gimana? Jawabannya yang paling fit. Yang paling fit itu yang paling gimana? Yang paling cocok. Makanya ada fitness buat apa? Fitness itu apakah olahraga? Bukan. Fitness itu upaya kita supaya fisik kita cocok sama kegiatannya. Paham nggak? Jelas ya? Jadi kalau misalkan kita suka ngangkat galon, tapi tangan kita lemes kalau ngangkat galon, berarti tangan aku harus fit sama kerjaan aku yang jadi tukang galon. Kebayang ya? Maka aku harus fitness. Paham nggak maksudnya? Maka tujuan dari fitness adalah mencocokkan fisik kita dengan aktivitas kita. Paham? Bayang ya? Ini belum ke model nih, ini masih fit. Jelas ya sampai sini ya? Makanya nanti ada tokoh yang namanya, ini terkenal. Ada tokoh yang namanya dari C, Charles. Ujungnya apa? Terkenal banget. Tokoh ini terkenal banget. Kayaknya SMP, SMA pasti diajarin. Charles? Hah? Charles apa sih? Charles dari D? Darwin. Charles Darwin bilang apa? Bilang apa tentang fit? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar? Nggak pernah baca? Allah ya Karim. Ya nggak apa-apa kalau memang nggak pernah sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Charles Darwin tuh pernah ngomong satu kata yang ada fitnya, yaitu apa? Survival of the fittest. Yang paling bisa bertahan adalah yang paling cocok, bukan yang paling kuat. Bener ya? Yang kuat maka dia yang akan bertahan itu salah. Yang benar itu yang mana? Yang tapi sayangnya kalimat ini dicaplok, dicuri sama tokoh yang namanya Herbert Spencer. Jadi nama bukunya Herbert Spencer. Jadi keduluan sama Herbert Spencer. Tadinya Survival of the Fittest itu mau jadi buku atau tesis atau disertasinya dari Charles Darwin, cuman keburu diambil, dipatenkan sama orang yang namanya Herbert Spencer. Herbert Spencer punya buku namanya Survival of the Fittest. Padahal ini kata Darwin. Akhirnya Darwin ngalah. Bukunya Darwin itu bukan Survival of the Fittest. Ada yang tahu nggak? Ada nggak tahu ya? Nggak belum pernah baca ya. Bukunya Darwin itu judulnya namanya Origin of the Species. Origin of the Species. Ya. Nah kan jadi tahu ya gara-gara ikut kelas ini ya. Kamu tahu nggak siapa Darwin? Kan orang suka bilang kayak gini, Darwin itu orang yang bilang bahwa manusia itu berasal dari kera atau monyet ya. Salah, nggak ada yang bilang kayak gitu. Coba udah pernah belum baca Origin of the Species? 1000 halaman. Masih tebelan disertasi aku. Aku disertasinya kan 3000 halaman. 1000 halaman ini ngomongin origin of the species, asal mula satu spesies. Makanya kita ada spesies, ordo, genus, ya, ada family, ada kingdom. Itu tuh kan dari siapa? Jadi kita tahu silsilah keluarganya seperti apa tuh dari mana? Dari siapa? Charles Darwin. Nah, Charles Darwin mau ngomongin bahwa makhluk yang paling bagus gitu ya, makhluk yang paling hebat, makhluk yang bisa survive atau bertahan adalah makhluk yang paling cocok. Makanya kalau pengen bertahan sekarang itu kalau di Indonesia barangkali yang paling bertahan adalah yang punya orang dalam atau yang pandai menjilat. Kan gitu. Kompetensi bukan.
Nah, kira-kira hewan apa yang paling fit? Hewan apa yang menurut teman-teman kalaupun ada perang nuklir, hewan apa yang paling fit dan tidak pernah akan mati? Tetap aja dia akan, kan dinosaurus mah kan udah punah kan ya? Jangan-jangan nanti manusia juga kan akan punah dengan kerusakan alam. Tapi ada satu hewan, ada kata banyak peneliti yang dia akan tetap bertahan walaupun terjadi perang nuklir. Kira-kira hewan apa? Ya, jadi jawabannya adalah kecoa ya. Kecoa itu bisa hidup 40 hari tanpa kepala. Terus juga sekalinya diinjak itu nggak akan mati dulu. Dia mengeluarkan sesuatu nanti tetap hidup lagi. Walaupun nanti terjadi perang nuklir, kecoa itu satu-satunya makhluk hidup yang kuat terhadap radiasi nuklir. Itu makanya kalau teman-teman khodamnya kecoa racing yang aku bilang waktu itu berarti bagus, pujian. Jangan-jangan teman-teman paling fit, paling cocok. Jelas ya? Berarti yang survive yang paling kuat bukan? Yang paling pintar bukan? Yang paling jago juga bukan? Yang paling? Yang nanti akan jadi pasangan hidup kalian bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, ya, bukan yang paling baik, bukan yang paling soleh, tapi yang paling. Makanya yang terpenting adalah memantaskan diri supaya dapetin yang terbaik dari diri kita di orang itu. Jadi alu jadi quotes ya. Ini jadi potongan bagus ini, benar ya? Paham kan? Jadi percuma dia paling cantik, paling ganteng, paling baik, paling pintar, tapi nggak cocok sama kita mah percuma, ya nggak? Relasinya akan toksik. Maka kita cari yang paling cocok, yang paling apa? Fit. Maka nanti ya teman-teman akan udah ngambil mata kuliah konstruksi alat ukur belum ya? Nanti kita akan nguji-nguji soal fit, goodness of fit, ya nggak? Fitness index, semua harus fit. Fit itu apa? Cocok antara apa? Model dengan data. Data itu kan hasil di lapangan kan? Kita punya hipotesis apa, datanya gimana, fit apa enggak, nanti kita uji. Makanya ada validitas, reliabilitas, gitu, paham ya? Seru kan? Sampai sini mulai kebayang, mulai nyambung ya? Kenapa skill ini nanti jadi mahal? Kenapa coba? Karena nggak banyak orang yang bisa nguji fit, apakah model di dalam pikiranku cocok di kenyataan. Ide aku bisa survive nggak? Rasa cintaku kepadamu survive nggak? Aku tuh yang paling fit. Jadi kalau nanti yang cowok-cowok mau ngerayu yang cewek, jangan bilang kayak gini, aku tuh yang paling sayang sama kamu. Nggak butuh yang paling sayang, aku tuh paling cocok sama kamu. Kamu nggak butuh orang yang kemudian standby setiap saat. Mau ngawarung seumur hidup, kan nggak bisa. Kan gitu ya. Kamu cocoknya sama aku, bisa tumbuh bareng. Kan kayak gitu. Maka fitness ini nanti paling dicari. Nanti CFI, GFI, ya goodness of fitness, apalah systematic fitness, fit semua. Cocok apa enggak? Maka tiap kali punya ide, punya model, tugas kita adalah untuk menguji fitnessnya. Seberapa fit dia, termasuk badan kita harus cek, kita uji. Badan kita ini masih fit enggak buat aktivitas kita. Makanya ada beberapa orang yang bilang, aduh aku nggak bisa kayaknya ngajar di Inaba, tangganya curam-curam kan, undakannya naik turun. Kebayang ya, makanya cocoknya Inaba mah buat dosen-dosen muda, anak-anak muda, kan gitu ya. Bukan remaja-remaja jompo kan. Kan undakan-undakannya banyak, fitness. Ataupun kalaupun ternyata aku mesti harus fit di Inaba, mau nggak mau aku harus latihan, ya nggak? Latihan naik turun tangga. Latihan itu aku lakukan bukan buat sehat, tapi buat apa? Cocok, buat fit. Asik ya? Jelas sampai sini kebayang? Nah, kerjaan nanti di riset kuantitatif adalah gini, kita punya ide yang didapat dari orang-orang yang udah pernah neliti tentang variabel itu, paham? Variabelnya katakanlah namanya apa? Intelijensi. Orang-orang pasti udah pernah mikirin kan? Udah pernah punya ide kan tentang intelijensi. Nah, tugas kita adalah bantu untuk nguji kira-kira ide kamu masih fit apa enggak. Itu ya. Nanti diangkakan. Itulah tugas kita secara kuantitatif. Makanya beberapa waktu lalu ada yang bilang kayak gini, Kang Zen, kita pokoknya pengen value-nya namanya ihsan. Punya ide namanya ihsan. I, integritas. H, handal. Misalkan ya,
S, sinergi. Gimana caranya itu masuk ke dalam pikiran dan perilakunya karyawan kita semuanya. Ya udah kita uji kan. Gimana ngujinya? Nah, inilah riset kuantitatif. Harus fit dong, betul ya, sama kerjaannya, sama aktivitasnya. Kebayang ya? Harus cocok. Kemarin lagi ada yang bilang kayak gini, Kang Zen, pokoknya mah perusahaan kami value-nya 2, sehat dan empati. Gimana caranya sehat dan empati itu jadi value yang disebarkan, diinternalisasi sama perusahaan. Nanti aku bikinin alat ukurnya. Kemarin juga baru meeting sama BKPSDM Tangerang. ASN Tangerang itu lagi diuji nih cultural value-nya sama leadership value-nya, dibikinin alat ukurnya. Mereka punya model kan, punya bayangan, punya gambaran gimana cara ngukurnya supaya fit sama kenyataan. Terus kemarin lagi ada sekolah, Kang Zen nanti tanggal 12-13 November siap ya? Oke, kita ngobrol 2 hari 1 malam ngebahas tentang apa? Kita punya model nih. Kita punya model, tapi kita nggak tahu gimana caranya mewujudkan itu jadi boarding school, jadi sekolah. Kang Zen tolong bantu ya. Siap. Aku uji supaya apa? Fit. Makanya ternyata kalau pakai perspektif rasionalisme mah, dan nanti kita pakai riset kuantitatif, kita akan bisa mewujudkan ide-ide, mimpi-mimpi kita dan ngecek, nguji seberapa fit. Gitu. Kebayang sampai sini ya? Kalau gitu sampai jumpa di sesi berikutnya ya.